Qin Yichen berdiri di udara, dan melihatnya. Di medan perang kuno yang berantakan ini, masih banyak sisa-sisa yang mirip dengan Fajra tembaga darah ini, setengah terkubur di pasir liar. Selain itu, ada banyak baju zirah berwarna merah tua yang setinggi boneka kesatria, dan tingginya beberapa zang, yang juga merupakan reruntuhan wajra yang mengerikan. Tapi Qin Yichen tahu bahwa bangkai kapal ini sama sekali tidak dihancurkan oleh Mu Haoyu dan yang lainnya. Karena hanya Fajra yang menakutkan dengan tinggi 10 zang, sulit bagi klan dunia dan pemimpin dari 4 pusat kekuatan perang dunia untuk bergabung untuk menerobos. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya, Qin Yichen dapat yakin bahwa jika Su Guan diburu oleh Fajra yang mengerikan ini, maka Mu Haoyu pasti tidak dapat membantu, atau bahkan bertepuk tangan. Tapi masalahnya adalah orang lain tidak bodoh, tetapi mereka tidak bisa bertarung sendiri. Mereka pasti akan menarik pembunuh mengerikan ini ke dunia perang lain, seperti yang dikatakan Zhan Wuyuan pada saat itu, jika klan dunia berani beroperasi di dunia perang selatan. Mereka akan pergi ke orang-orang. Banyak kota terbang sama. Tidak hanya itu. Kuncinya adalah tidak yakin apakah Fajra yang ditakuti ini akan membunuh pembantaian setelah memenggal kepala dan membunuh seseorang. Mau tidak mau, saat ini semua kalangan perang besar harus bergandengan tangan menghadapi pembunuh raksasa ini. Yang paling mengejutkan Qin Yichen adalah bahwa bahkan serangan pembangkit tenaga listrik Heaven Immortal setengah langkah oleh Mu Haoyu tidak dapat menembus permukaan tembaga Fajra yang berdarah. Begitu Qin Yichen mengamati, Su Guan telah memamerkan kekuatan sihir, mengguncang tubuh Fajra yang tinggi, dan permukaan berwarna darah akhirnya menunjukkan beberapa retakan. Tapi itu saja. Mu Haoyu dan yang lainnya terlihat lebih jelek di mata mereka. Mereka sangat jelas. Saya khawatir jika Anda benar-benar ingin melukai Fajra yang menakutkan ini, Anda harus menggunakan teknik abadi. Tapi Immortal Tekniknya dianggap sebagai kartu holo oleh mereka. Jika dimainkan sekarang, siapa tahu akan dihitung oleh lawan. Untuk sementara, 5 pemimpin kelompok besar bekerja sama untuk melawan rasa takut terhadap Fajra, tetapi mereka tidak dapat berjuang keras. Kuncinya adalah Anda menggunakan teknik abadi. Tetapi orang lain mungkin tidak mau membayar kartu holo. Begitulah, dan ketakutan akan kekuatan Fajra juga membuat Qin Yichen ngeri. Awalnya, dia berpikir bahwa kerangka yang dicurigai bersama Master Sekte tertinggi Sekte Abadi Binasa bersama sudah cukup mengerikan. Tapi sekarang tampaknya kekuatan Fajra bahkan lebih kuat. Dan Qin Yichen tidak dapat memastikan apakah kekuatan Fajra yang luar biasa ini masih dalam periode puncak. Jika tidak, apa yang membuat hati Qin Yichen terpana adalah bahwa Fajra yang ditakuti ini berbeda dari kerangka. Seolah-olah itu adalah pembunuh seperti jangkrik. Tetapi karena ini, dia takut pada apa yang disebut setan. Seberapa kuat untuk menyempurnakan mesin penyembelih yang begitu ganas? Terlebih lagi, Fajra yang mengerikan ini hanya satu, tidak kurang dari 10 reruntuhan di sekitarnya. Dan tidak perlu diketahui bahwa masih ada yang benar-benar hancur. Jadi seberapa mengerikan kedatangan iblis yang tragis itu? Tidaklah berlebihan untuk menggambarkan bencana. Qin Yichen dapat melihat bahwa pembunuh satu lengan Fajra 6 lengan tidak biasa. Dan diperkirakan berada pada level Immortal Grade. Meskipun nilai 6 pegangan Immortal Grade membuat Qin Yichen berdebar kencang, masalahnya adalah Fajra tidak dapat diselesaikan. Dan Qin Yichen dan pembangkit tenaga listrik utara lainnya adalah yang paling cemas. Karena saat ini Mu Haoyu berdiri melawan 2 pembunuh. Meskipun terlihat bahwa Mu Haoyu ingin mencari kesempatan untuk bertukar tempat dengan orang-orang, tetapi saat ini, siapa bersedia mengikuti apakah dia berubah? Terlepas dari ini, pembangkit tenaga listrik lainnya di dunia perang besar tidak bisa menyingkir. Dan bertarung dengan para ksatria lapis baja merah tua dan Fajra Asura yang sedikit lebih kecil. Tidak hanya itu, situasi saat ini jauh lebih buruk daripada kerangka yang baru saja dihadapi Qin Yichen dan yang lainnya. Berbicara tentang tengkorak, kecuali yang memaksa Wang Lun menggunakan teknik abadi, tengkorak lain, selama pembangkit tenaga listrik semua pihak bekerja sama satu sama lain, korban dapat dikendalikan sepenuhnya. Tapi boneka ini sangat berbeda. Night Falcon itu bisa bersaing dengan Immortal Monarch 1 Heavenly Layer. Dan Fajra Asura itu, bahkan pembangkit tenaga listrik level yang cibing sulit untuk dihancurkan untuk sementara waktu. Meskipun saya tidak tahu apakah mereka memiliki kartu hall karena mereka saling menjaga, cukup untuk melihat kekuatan yang menakutkan ini. Lin Huaxian dan yang lainnya juga serius dengan ekspresi wajah. Setelah melihat medan perang, saya tidak ragu untuk melakukan apapun, dan dia membantu. Jago. Untuk sementara waktu, Lin Huaxian dan yang lainnya mengabdikan diri mereka di medan perang. Saat ini, para sahabat dari berbagai kalangan peranglah yang saling membantu. Mu Haoyu melihatnya di mata dan akhirnya santai. Saat ini, dia tidak peduli dengan belenggu, bahkan Lin Huaxian tidak ada waktu untuk menanyakan senjata perang. Dan 1000 Zisuan adalah mata yang indah dengan mata yang bermartabat, memandang ke sudut medan perang. Ada banyak pembangkit tenaga listrik teratas di sudut itu. Mereka kadang-kadang ditemukan di sini. Pada saat ini, keluhan antara wilayah klan dan dunia perang utara harus dikesampingkan untuk sementara. Mari bergandengan tangan untuk menyelamatkan hidup kita. Dan di tengah lingkaran yang dikelilingi oleh banyak pembangkit tenaga top,
ada getaran tubuh manis Qianying, yaitu 1000 Kaoru. 1000 Kaoru berwajah cantik pucat pasi saat ini, mengatakan bahwa dia tidak takut itu salah. Meski sebagai keluarga beranggotakan 1000 orang, pembangkit tenaga pihak yang bertikai dalam perjalanan ini tidak akan mudah memprovokasi. Bahkan jika ada kesempatan, Suguan tidak keberatan melindungi 1000 Kaoru agar dunia perang selatan dapat mengingat orang. Tapi ini cemburu, tidak peduli siapa Anda di mutiara di telapak tangan, Anda tidak bisa melewatkannya. 1000 Kaoru juga dilindungi oleh Raja Abadi dari Kerajaan Berperang Selatan. Tetapi melihat jangkrik yang mendekat, 1000 Kaoru menggigit bibirnya. Tuan Kotalin, saya memiliki harta yang diberikan oleh kakek di sini. Menurut Anda cara untuk menerobos dan pergi keluar? Saat berbicara, 1000 Kaoru ingin melepas gelang batu giok yang menyala di pergelangan tangannya. Meskipun nama belakang Lin suram, setelah melihat ini, dia buru-buru berhenti dan berkata, Nona muda kuner, jangan bodoh. Jika Anda memiliki kesalahan, biarkan saya menunggu. Bagaimana saya bisa memberitahu yang mulia? 1000 Ziswan menatap matanya dan mengabdikan dirinya untuk pertempuran. Tetapi tiba-tiba melihat pedang kuno terlempar, lindungi Suner. Lin bermarga Immortal Monarch mengambil pedang kuno dan melihat kerumunan pendukung datang. Dan tidak bisa menahan kegembiraan. Nona muda, lihat, ini Nona muda Zixuan. Mereka ada di sini. Tidak hanya dunia perang selatan, tetapi juga dukungan dari Lin Huaxian. Banyak pembangkit tenaga listrik yang bertahan dengan kerja keras akhirnya mendapat kelonggaran. Kuncinya adalah pasangan mereka bergabung, dan niat bertarung di lubuk hati akhirnya berangsur-angsur menyala kembali. Namun, di hadapan kekuatan yang luar biasa ini, semua pembangkit tenaga listrik tahu bahwa meskipun mereka bisa menang, saya khawatir banyak orang akan jatuh, dan orang itu kemungkinan besar adalah diri mereka sendiri. Belum lagi Fajra yang mengerikan, yang seolah menutupi langit seperti gunung yang berat. Masih belum diketahui apakah kelima pemimpin itu akan menang atau kalah. Ketika Lin Huaxian melihat ini, dia juga berteriak pada Qin Yichen. Yichen, pergi dan berkumpullah dengan 1000 Kaoru yang lady. Pertahankan dirimu dulu. Saat berbicara, Lin Huaxian bahkan ingin melemparkan senjata perang ke Qin Yichen untuk membela diri. Tetapi melihat yang terakhir mengeluarkan pedang, dan menolak sambil tersenyum. Senjata perang ini, mari kita pertahankan Mu City Lord terlebih dahulu.